Baik, terima kasih untuk karena Sobat iDream masih bersama kami di 1044 iDream Radio, Successful Muslim Family, dan saya masih bersama Dr. Irfan. Hari ini kita membahas tentang meningitis ya. Mungkin untuk kalian di rumah yang memiliki pertanyaan silakan bisa telepon di 0822 97 89 1044 ya, dan pastinya juga bisa WhatsApp Sahabat iDream di nomor yang sama atau di 021 788 Kita berbicara meningitis ini dokter, sekarang ini banyak menjadi perhatian orang terkait meningitis ini, dan juga termasuk juga sahabat iDream banyak yang meminta untuk membahas meningitis ini karena banyak kejadian meningitis ini munculnya tiba-tiba gitu, disadari oleh si penderita itu tiba-tiba, kemudian ke dokter, terus dokter mengklaim ini mengalami meningitis, kemudian berapa hari kemudian meninggal dunia. Apakah memang meningitis ini memang sulit untuk dideteksi sebegitu cepat atau mungkin sulit untuk dirasakan oleh penderita ini, dokter? Ya, tentunya deteksi cepat itu kan perlu suatu fasilitas yang baik ya. Nah, sebenarnya sebelum ke arah fasilitas kesehatan, pengetahuan masyarakat tentang meningitis itu pula harus ditingkatkan atau lebih banyak lagi mengenai tentang meningitis. Nah, gejala umumnya memang cukup berat gitu, sakit kepala disertai demam yang agak tinggi gitu. Nah, tapi itu juga tadi seperti saya sampaikan di awal, lama atau mulai dari sejak demam dan sakit kepalanya itu bukan hitungan 1-2 hari, tapi mungkin bisa sampai kurang lebih seminggu. Nah, ketika demam berkepanjangan disertai sakit kepala itu kita harus curiga meningitis, makanya harus segera dibawa ke rumah sakit. Nah, namun umumnya masyarakat itu karena belum paham, jadi menganggapnya ini sakit kepala biasa. Gejala-gejala biasa ya. Nah, ketika di rumah sakit sudah terdiagnosis meningitis dan mungkin agak sedikit terlambat karena datangnya terlambat, akan tetapi sebenarnya ketika sudah didiagnosis meningitis dan diberikan antibiotik dengan cukup, ya itu insya Allah bisa survive pasiennya. Nah, jadi jangan ragu atau jangan enggan ke rumah sakit ketika kita mencurigai ada kemungkinan ke arah meningitis tadi, gitu. Oke, nah ini kan kalau gejala-gejala yang dirasakan oleh orang-orang dewasa itu kan biasanya mereka bisa mengetahui, bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Tapi berbeda dengan anak-anak, ketika anak-anak yang mengalami gejala-gejala seperti itu, mereka nggak tahu cara mengkomunikasikan. Mereka tidak bisa bilang, oh kepala saya sakit atau tapi kita sebagai orang tua bisa menyadari nggak dari tindakan atau perilaku anak-anak yang mungkin menderita meningitis ini seperti apa nih, dok? Iya, betul. Jadi pada anak-anak memang tidak semudah pengenalan meningitis dibanding orang dewasa. Betul sekali itu. Karena tadi anak-anak kadang-kadang tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Betul. Nah, biasanya kita juga lebih menduga anak-anak dengan meningitis ini bila mana dia lebih kurang aktif dibanding biasanya. Nah, tapi tentunya juga dengan ada gejala demam sebelumnya. Nah, demam tinggi yang berkepanjangan, kurang lebih mungkin kalau mau dibuat harian bisa sampai sepekan. Kemudian anak juga kurang aktif, kadang juga gelisah terus-menerus, gitu ya. Tidak mau makan, lemas, dan riwayat pemberian imunisasi yang tidak lengkap. Nah, itu harus makin dicurigai lagi. Kemudian pada anak-anak yang mungkin asupan gizinya kurang atau buruk, nah itu makin dicurigai lagi. Tapi umumnya sih pada anak-anak yang diimunisasi kemudian asupan gizinya cukup, agak jarang kita temui sekarang. Yang agak banyak sekarang itu sebenarnya pada orang dewasa yang baru saja berpergian umroh atau haji. Ketika mereka melaksanakan ibadah tersebut tidak didahului dengan vaksinasi meningitis, mereka lebih rentan, bukan pasti kena meningitis. Nah, karena memang itu anjurannya sudah baku ya, bahwa di sana lebih rentan mengalami tertular. Jadi dengan vaksinasi tersebut bisa mengurangi resiko tersebut. Nah, pada lansia juga sama kayak anak-anak. Seperti anak-anak pada lansia, ya mereka kadang kondisi tubuhnya yang lemah tidak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Nah, jadi memang tidak terlalu mudah juga mendiagnosis meningitis sebenarnya. Apalagi pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS itu ya, itu kadang-kadang nggak ada demamnya, gitu. Nah, jadi makanya nanti
ketika kita menghadapi pasien dengan kecurigaan meningitis harus dibuktikan dengan pemeriksaan cairan otaknya atau cairan sarafnya. Tapi gitu. ada gejala-gejala spesifik nggak sih sebenarnya dokter? Kalau tadi ya demam, kemudian juga sakit kepala, itu kan mungkin orang lain bisa menganggap oh sakit kepala biasa, oh saya ini hanya demam. Tapi ada gejala-gejala spesifik nggak dari meningitis nih, atau mungkin juga secara fisik ada perubahan nggak di tubuh, dokter? Ya biasanya kalau udah cukup berat dia akan mengalami penurunan kesadaran, ya. Kemudian ada kaku kuduk juga. Kalau kaku kuduk itu suatu kondisi kayak salah bantal gitu. Ya hampir mirip. Nah bedanya kaku kuduk pada salah bantal dengan kaku kuduk pada meningitis, itu kalau kaku kuduk pada salah bantal, sebenarnya nggak enak juga ngomong salah bantal. salah urat kali. Bantal nggak apa-ngapain kok kita salahin gitu ya. Jadi sebenarnya kurang tepat juga kalau bilang salah bantal ya. Itu sebenarnya ketegangan otot yang terjadi gitu ya. Nah pada orang yang mengalami salah bantal atau ketegangan otot berlebihan di lehernya, itu ketika dia berbaring sulit untuk ditekuk kepalanya ke segala arah, ke kanan, ke kiri, ditekuk ke depan, itu akan sulit. Tapi pada orang-orang dengan meningitis, yang sulit itu hanya ditekuk ke depan, gitu. Jadi dagu diupayakan menyentuh dada sambil berbaring, itu ada tahanan. Tapi ketika kita tekuk ke arah kanan atau kiri masih mudah. Nah itu bedanya kekakuan pada leher orang yang meningitis dengan orang dengan ketegangan otot leher di situ. Itu yang mungkin agak sedikit khas, tapi tidak semua orang dengan meningitis kondisi kaku kuduk itu harus ada, nggak semua. Tapi dari segi persentase agak lumayan, jadi itu membantu untuk membuat dugaan. Nah, pada orang-orang dengan HIV/AIDS kadang-kadang kaku kuduknya nggak ada, gitu. Jadi makanya kita sebagai dokter sebenarnya memadukan antara data-data dari keluhan pasien yang dilihat dari gejala pada pasien. Nah, kalau itu menguatkan, baru kita kuatkan lagi dengan pemeriksaan penunjang nantinya dengan pemeriksaan cairan saraf gitu. Oke, baik. Nanti kita break lagi dulu sejenak dokter. Nanti kita masuk di sesi berikutnya, kita masih membahas tentang meningitis. Dan pastikan untuk Anda sahabat iDream masih bersama kami di 1044 AM iDream Radio, Successful Muslim Family.